komunikasi ini yang merupakan tugas dari mata pelajaran informatika, kita akan membuat podcast tentang tema prestasi tidak hanya dari akademik. Sudah ada rekan saya ini Muhammad Arif yang merupakan anggota Dewan Statistika yang sudah memiliki pengalaman lah. Ya, silakan memperkenalkan diri. Oke, izin sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif. Asal sekolah saya dari SMA IPA 4 dan kami dengan Kaken, satu kelas juga. Saya 17 tahun. Saya sedang duduk di administrasi kepramukaan di bagian Dewan Kerja Ranting Cikarang Selatan. Oke, terima kasih atas perkenalan diri yang Kak Arif. Oke, di podcast ini kita akan melanjutkan 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, Kak Arif, saya mau tanya, apa yang membuat Anda itu memotivasi masuk pramuka? Oke, sebetulnya yang memotivasi saya pada saat pramuka itu dari waktu saya kecil sih ya. Jadi sebelumnya saya itu berpramuka, kegiatan pramuka itu atau organisasi pramuka itu dari umur saya 10 tahun. 10 tahun mungkin itu sekitar di kelas 4 atau 5. Nah itu saya sudah mulai mengenal kegiatan atau organisasi pramuka. Pada saat itu saya masih golongan penggala. Jadi saya itu loncatan. Seharusnya siaga dulu baru penggala. Tapi saya langsung penggala. Karena pada saat siaga itu tidak ada pembinaannya. Dari penggalan sampai SMP, setelah SMP saya masuk SMA. Nah, kebetulan di SMA ini saya kembali kita untuk masuk organisasi pramuka lagi. Sebetulnya sudah tidak mau ya, karena saya sudah capek juga. Tapi ternyata di sekolah ini, alumni ini diminta seseorang penggerak untuk dalam kegiatan organisasi. Dari umur 10 tahun sampai 13 tahun masih menjadi anggota pramuka. Ya, kita tahu ya, berarti dia rumah dan pengalamannya. Ya, saya naik dua. Sebelumnya, nah, membuat saya termotivasi itu apa sih? Kenapa bisa masuk kegiatan organisasi pramuka? Sebetulnya gini, untuk kegiatan organisasi pramuka itu, kalau misalnya teman-teman lihat mungkin kayak kegiatan PBB, mungkin baris berbaris, terus pioneering dan lainnya. Tapi di dalam kegiatan penegak ini, teman-teman itu kegiatannya bukan hanya itu saja. Jadi ada cukup banyak. Contohnya kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Contoh kemarin, kemarin pada saat terjadi bencana alam, organisasi pramuka turut ikut membantu dalam menanggulangi bencana. Dan juga contoh seperti korban tenggelam. Nah, kita juga ada unitnya. Kita itu ada unitnya seperti SAR juga Pak. Jadi kita itu ada unit SAR yang disebut juga satuan karya SAR. Itu ada satuan karya SAR dan ada pramuka peduli juga. Jadi hal yang memotivasi saya itu adalah ya sebenarnya dari teman-teman saya juga, dari orang tua saya juga yang mendorong saya masuk organisasi pramuka. Dan juga dengan organisasi pramuka ini saya bisa bisa mengenal dunia lebih banyak lah gitu. Karena yang sampai saya tahu ini cuma sekolah itu paling ya teman-teman, kegiatan olahraga dan lain-lainnya. Jadi nggak ada kegiatan-kegiatan lain menurut saya. Karena di pramuka itu cukup banyak Kak yang unik. Contoh seperti ya mendayu itu ada dan lain-lainnya. Oke, masih atas kenyataannya kita akan mempertanyakan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selama di pramuka pengalaman apa yang menurut Anda itu sangat penting, salah satu pengalaman yang penting bagi Anda apa? Oke, pengalaman yang menurut diri saya penting dalam saya berorganisasi pramuka itu pada saat ketika ini menjadi hal yang unik ya waktu saya sebetulnya saya ini menjadi Dewan Kerja Ranting ini atas keberitahuan saya. Kenapa atas keberitahuan saya? Karena gini, awal mula itu saya kelas 10. Saya kelas 10 itu saya sebelumnya emang waktu pada saat kelas 10 itu tidak ingin mengikuti kegiatan organisasi pramuka lagi. Karena kan mungkin sudah capek ya bagi saya. Cuman tiap sekolah memberikan suratnya itu mungkin surat edaran sebenarnya. Surat edaran mengenai tentang pertemuan tegak tiga itu panegat dan panega. Nah di situ itu
pemikiran saya mungkin ini cuma kegiatan pertemuan biasa aja, tidak ada seleksi lagi. Nah ternyata di situ ada kegiatan namanya kegiatan seleksi anggota Dewan Kerja Ranting. Karena pada saat di momen itu bertepatan dengan Muspanitra. Kalau Muspanitra itu musyawarah panitia apa ya panjangannya? Ini yang Muspanitra itu adalah musyawarah ranting lah gitu. Kalau Muspanitra musyawarah ranting, jangan musyawarah di kecamatan. Dan juga setelah itu saya lihat mengikuti kegiatan tersebut atau pertemuan tersebut, di situ saya kaget. Ternyata saya dipilih menjadi anggota Dewan Kerja Ranting. Dan juga alhamdulillah dipilihnya itu sekarang itu sedang menjabati sebagai wakil ketua Dewan Kerja Ranting. Ya, sebaiknya juga ya, Dewan Kerja Ranting Dewan Kerja Ranting itu adalah salah satu bidang atau organisasi kepramukaan atau pramuka yang tugasnya adalah menjadi wadah pembinaan untuk pramuka se-Cikarang Selatan. Tapi hanya untuk tingkat penegak Bapak juga. Oke, dan tiga. Baik, Pak siswa atau pelajar saat ini melakukan berbagai cara untuk masuk ke perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan beasiswa atau dapat kuota khusus seperti itu. Dan mereka ini kadang-kadang masuk melalui organisasi untuk mendapatkan jalur seperti itu, seperti OSIS lah. Nah, apakah pramuka memiliki jalur seperti itu juga, seperti OSIS? Oke, nah di akhir-akhir ini dalam beberapa waktu dekat ini, alhamdulillah kegiatan pramuka itu sudah ada yang bisa menembus ke perguruan tinggi negeri. Nah, itu ada syaratnya Kak. Jadi syarat yang pertama itu minimal dia ketua organisasi. Contoh, kalau untuk ketua organisasi itu di pramuka itu yang pertama kalau tingkat sekolah itu minimal pradana, putra dan putri. Terus juga untuk di tingkat Dewan Kerja itu dia minimal ketua juga bisa masuk Dewan Kerja. Nah yang ketiga ini dia itu pramuka Garuda. Pramuka Garuda ini adalah tingkatan paling tinggi dalam satuan pramuka. Bukan satuan pramuka ya, tingkatan paling tinggi, tingkatan penghargaan paling tinggi dalam organisasi pramuka. Jadi teman-teman itu kalau misalkan masuk ke dalam pramuka bisa, tapi dalam kegiatan dari itu. Contoh kemarin rekan-rekan saya dari Alumpak juga bersama dengan saya, alhamdulillah sudah menempuh tingkatan pramuka Garuda. Pada saat nanti mungkin lulus sekolah ingin masuk PTN, insya Allah bisa, asalkan balance dengan nilai. Artinya perlu juga balance dengan nilai. Jadi jangan cuma kita pramuka doang, tapi nilai kita anjlok. Nah, gitu. Kita juga harus balance. Contoh itu juga kena rata-rata kan? Rata-rata minimal 80. Rata-rata 80 dan itu berbeda sih, tergantung sesuai dengan universitas masing-masing. Ya, dan juga ada beberapa universitas yang menerima. Nah, contohnya yang saya sebutkan satu ya. Pertama, Universitas di Jakarta, Universitas Pajajaran, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Nah, selanjutnya ada Universitas Brawijaya. Nah, lain-lainnya itu masih berbanyak. Mungkin nanti editor boleh tolong disebutkan di bawah ini ya. Nanti bisa disebutkan satu-satunya. Dan juga sebelumnya nih, tadi kan ada ya Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Nah, itu menurut saya itu dia adalah pelopor di bagian protokol. Karena di bagian protokol tadi itu dia bagus. Protokoler. Mungkin nanti di review saya tambahkan di bawah ini. Gitu. Jadi teman-teman juga jangan apa ya. Jadi misalkan teman-teman nih pengen masuk universitas tinggi atau PTN, perguruan tinggi negeri, tapi bingung ikutan pramuka tapi nggak bisa masuk PTN. Nah, teman-teman jangan bingung. Teman-teman harus ambil langkah mengikuti seleksi Pramuka Garuda. Seleksi Pramuka Garuda ini karena 2024 ini sudah terpenuhi, sudah berakhir, nanti ada next di 2025
Nah, ya buat adik-adik kelas 10, kelas 11 nanti boleh mencoba ikut seleksi, dan itu ada beberapa syarat juga untuk mengikuti program juga Kak. Cara paling mencolok apa? Paling mencolok itu minimal itu tanda kecakapan umumnya itu pelaksana. Nah, untuk tanda kecakapan khususnya itu minimal 10 doa yang bulat, Oh ya. remaja 5, terus utamanya 4. Nah, itu kan ada 10 TKK utama, itu silakan isi semuanya. Banyak. Ya. Oke, itu saya pertanyaan yang bisa saya tanyakan kepada Kak Arin. Terima kasih ya Kak Arin atas jawabannya. Pengalaman Anda sangat berharga bagi jawaban saya. Oke, itu sekian dari saya. Mohon maaf ya kata-kata yang salah tersinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.